Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Melina Fitriani dari kelompok 6 dan teman saya Sabrina Loliswardi akan menyampaikan materi dengan berjudul akhlak, etika, dan moral. Yang pertama adalah pengertian akhlak, etika, dan moral. 1. Etika. Pengertian etika. Etika adalah satu ajaran yang berbicara tentang baik dan buruknya yang menjadi ukuran baik buruknya, atau dengan istilah lain, ajaran tentang kebaikan dan keburukan yang menyangkut peri kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang azas-azas akhlak ataupun moral. Yang kedua adalah moral. Pengertian moral. Adapun moral dari segi bahasa berarti bahasa Latin mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya, moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa moral adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas tersebut ataupun aktivitas manusia dengan nilai ketentuan baik atau buruk, benar ataupun salah. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak berasal dari kata khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Sedangkan istilahnya, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang terlatih dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan, tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Ini adalah karakter akhlak Islam. Karakter adalah mengatur pada karakteristik dan gaya seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga merupakan ciri yang melekat pada diri seseorang, meliputi umur, jenis kelamin, ras atau suku, pengetahuan, agama, dan sebagainya. Akhlak mempunyai beberapa karakteristik atau ciri khas, yaitu yang pertama bersifat umum dan terperinci, yang kedua manusiawi, yang ketiga universal, yang keempat keseimbangan, yang kelima realistik, yang keenam akhlak sebagai buah dari iman, dan yang ketujuh adalah akhlak menjaga konsisten antara cara dan tujuan. C. Aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Aktualisasi akhlak adalah bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan iman yang dimilikinya dan mengaplikasikan seluruh ajaran Islam dalam setiap tingkah laku sehari-hari. Dan akhlak seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan seorang muslim. A. Akhlak kepada Allah SWT. A. Mentauhidkan Allah. B. Banyak berzikir pada Allah. C. Berdoa kepada Allah SWT. D. Bertawakal hanya pada Allah. E. Berhusnuzon kepada Allah. B. Akhlak kepada sesama manusia. A. Merajut ukhuwan atau persaudaraan. B. Ta'awun atau saling tolong-menolong. C. Suka memaafkan kesalahan orang lain. D. Menepati janji. C. Akhlak kepada lingkungan hidup. Manusia mempunyai kewajiban untuk berakhlak pada
alam sekitarnya. Ini didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut, bahwa manusia hidup dan mati berada di alam, yaitu bumi, bahwa alam merupakan salah satu hal pokok yang dibicarakan oleh Al-Quran, bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk melestarikan alam, bahwa Allah memerintahkan manusia untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari alam, agar kehidupannya menjadi makmur. Manusia berkewajiban mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan di muka bumi. Akhlak manusia terhadap alam bukan semata-mata untuk kepentingan alam, tetapi jauh dari itu untuk memelihara, melestarikan, dan memakmurkan alam ini dengan memenuhi kebutuhannya, sehingga kemakmuran, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup dapat terjaga. D. Hubungan akhlak dengan iman. 1. Iman menjadi dasar perilaku. Iman adalah dasar perilaku atau akhlak. Tanpa iman ataupun keliru tentu akan mempengaruhi kualitas akhlak. 2. Akhlak adalah bukti keimanan. Akhlak adalah bukti keimanan, namun tidak pernah berakhlak mulia atau sesuai dengan Islam. Tentu menjadi pertanyaan apakah orang tersebut benar-benar memiliki keimanan yang kuat. Oleh karena itu, tidak hanya cukup dengan iman, namun harus juga membuktikan diri dengan akhlak. 3. Iman dan akhlak adalah satu kesatuan. Kelak di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mempertanyakan salah satunya saja, melainkan seluruh, yaitu iman dan akhlaknya. Bukti keimanan dan akhlak manusia tentunya akan terwujud ketika manusia bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. E. Pergaulan dan pakaian dalam Islam. A. Pergaulan. Dari Abu Hurairah R.A. dari Nabi SAW, beliau bersabda, telah ditentukan bagi anak Adam atau manusia bagian zinanya, di mana ia pasti mengerjakannya. Zina kedua mata adalah melihat. Zina ketiga telinga adalah mendengar. Zina lisan adalah berbicara. Zina tangan adalah memukul. Zina kaki adalah berjalan. Serta zina hati adalah bernafsu dan berangan-angan, yang semuanya dibuktikan atau tidak dibuktikan, dan kemaluan. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu pergaulan dan apa itu pakaian. Pergaulan adalah jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama sehingga saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sedangkan pakaian itu adalah mengenai pakaian menutupi aurat dan sekaligus perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang, sebagaimana telah ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebaik-baik pakaian itu adalah takwa. Menutup aurat dapat menjaga Islam dan pada bahaya kemaksiatan dan kemungkaran. Batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan, menundukkan pandangan dan memelihara pertama yang dihalalkan. Pandangan yang kedua tidak dibolehkan karena itu nafsu perlu mengalihkan pandangannya bagi yang menjaga hatinya. Tidak berdua-duaan perempuan yang bukan mahramnya, karena Islam melarang laki-laki dan perempuan mahramnya berdua-duaan tanpa adanya orang ketiga. Tujuannya untuk menjaga berlakunya perkara yang dilarangnya agama, sehingga menjaga adab. Adab berpakaian dalam pandangan Islam. 1. Harus dapat memperhatikan syarat-syarat pakaian yang Islam, yakni yang dapat menutup aurat terutama perempuan. 2. Pakailah pakaian yang bersih dan rapi, hendaklah mendahulukan anggota tubuh sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. 3. Tidak dapat menyerupai pakaian perempuan bagi laki-laki atau pakaian laki-laki bagi perempuan. 4. Tidak menyerupai dengan pakaian pendeta Yahudi atau Nasrani dan atau melambangkan sebuah pakaian kebesaran agama lain. 5. Tidak terlalu ketat dan transparan sebelum memakai pakaian. Hendaklah berdoa terlebih dahulu.